Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mau berbagi kepada kita semua tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yakin Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Eh, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan mau membagikan kepada kita bagaimana kita berani tampil beda. Surat Petrus ini, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 yang ke-11 ini yang dituliskan oleh Petrus sendiri. Bagaimana Petrus berani tampil beda. Nah, supaya kehidupan kita berbeda dari yang lain, dalam ayat ini Petrus menuntun beberapa komitmen yang Petrus ajarkan kepada jemaatnya, bagaimana berani tampil beda dari orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya, bahkan juga di mana dia berada, dia harus berbeda dengan orang lain. Dan yang membedakan dia dan bisa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan poin yang pertama yang bisa akan saya sampaikan dan yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah hidup dalam doa setiap hari. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari bahwa kita hidup dalam doa setiap hari. Untuk kita biasa berdoa harus mampu menguasai diri. Kita harus untuk biasa berdoa, kita harus tenang. Dengan firman Tuhan mengatakan kita harus tenang, kita harus menguasai diri dan kita harus tenang. Ya, untuk memiliki kerinduan untuk berdoa, untuk beribadah. Apakah pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah berdoa sama Tuhan? Ya, saya percaya bahwa saudara bisa melakukan. Bagaimana kita bisa membedakan kita orang yang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus sama sekali. Nah, pada pagi hari ini bahwa Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, ya. Baik pada waktu kita bangun pagi, bahkan juga malam waktu kita tidur, kita tetap berdoa sama Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, berdoa lah sebelum melakukan segala sesuatu, ya. Ini sangat penting bagi kita semua, saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, kita awali dengan doa. Kita awali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan eh, mau lakukan dalam hidup kita itu, supaya kita itu terbiasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Karena ini ada berkata, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan berterima kasih kepada Tuhan, dengan ucapan, dengan sukacita kepada Tuhan.
Itu kita harus melakukan seperti itu, saudara. Nah, dan tiada hari tanpa doa dan firman, ya. Tiada hari tanpa doa dan firman. Berarti setiap hari kita tetap berdoa, di mana waktu-waktu yang kosong kita mengambil waktu kita untuk berdoa, berhubungan sama Tuhan, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan itu sangat penting bagi kita semua. Siapapun kita, adalah hubungan dengan Tuhan itu memang penting. Karena itulah cara kita, bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, adalah hanya doa. Ya, dan firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini juga mengajari kita, ya, bagaimana kita menyadari kita, supaya kita mengerti, ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan dalam setiap hari. Ya, firman Tuhan tetap mengajarkan kita, bukan kita yang mengartikan firman itu. Dia sendiri memberikan kita pengertian akan tentang kehidupan kita, akan tentang masa depan kita, apa tujuan Tuhan, apa visi misi Tuhan yang Tuhan harus mau selesaikan dalam hidup kita. Bahwa terlebih dahulu Tuhan sudah melakukan segalanya. Dia sudah memberikan hidupnya, dia sudah melakukan segala sesuatu. Sekarang tinggal bagian kita. Ya, saya percaya bahwa kita semua bisa mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan selama ini dalam kehidupan kita. Ya, doa itu sangat penting, adalah sebagai nafas rohani, ya, sebagai nafas orang yang percaya. Nah, orang yang percaya sama Tuhan, ya, dia mengingat bahwa dia lihat bahwa doa itu penting baginya, ya, karena doa itu bisa memulihkan keadaan kita, karena doa itu bisa eh, bisa menyelesaikan semua apa yang bisa kita rindukan, apa yang bisa kita mintakan sama Tuhan. Karena doa itu adalah bisa mengubah kehidupan kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, berarti kita selagi kita mau berubah sama Tuhan. Ya, ya, saya yakin firman ini bisa menjadi bagian kita untuk melakukan, bahwa bagaimana kita berdoa sama Tuhan. Itu adalah ketika kita sering berdoa sama Tuhan, adalah ketaatan kita, bahwa kita tetap ada di dalamnya Tuhan, kita tetap melihat bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah jangan kita lupa berdoa. Ya, jangan lupa kita berdoa, jangan kita biasakan kita, ya udah nantilah saya berdoa, atau besoklah saya berdoa, hari ini nggak usah lagi. Itu jangan. Ya, karena doa itu setiap saat, setiap apa yang kita alami, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah seruan kita, itu adalah komunikasi kita, itu adalah cara kita supaya kita itu dekat dengan Tuhan, supaya kita itu bisa mengalami mukjizat, dan supaya kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua yang bisa saya bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini adalah hidup saling mengasihi. Ini sangat penting bagi kita, ya, supaya kita berani tampil beda dengan orang lain, bahwa kita harus saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain, siapapun. Ya, ini saling mengasihi tidak membatasi, saudara, adalah untuk semua orang, siapapun orangnya, walaupun berbagai suku, berbeda bahasa, berbeda orangnya, tapi kita tetap saling mengasihi. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita, supaya kita harus meneladani Yesus itu dalam pribadi kita. Kalau dia sudah bisa melakukan semua, berarti kenapa kita tidak bisa? Pasti kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau dulu Tuhan bisa melakukan, saat ini juga Tuhan bisa memampukan kita untuk melakukan saling mengasihi, baik dalam saudara kita, baik terhadap keluarga-keluarga kita, di sekitar lingkungan kita, bahkan juga dimanapun kita berada. Siapapun orang yang kita jumpai, siapapun orang yang kita temui, kita harus saling mengasihi, karena kita hanya satu di dalam Kristus. Ya, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan itu sudah dia berikan dalam hidup kita, supaya kita saling mengasihi. Ya, ketika dia mati, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan sudah menyelesaikan semua, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita semua, bahwa kita sadar bahwa kita semua adalah satu, kita semua bersaudara,
di dalam Kristus. Di luar Kristus adalah tidak ada, ya. Karena hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Kristus kita bersaudara, ya. Saudara, yang bisa saya sampaikan di sini adalah kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih itu kita tahu bahwa banyak sekali yang menutupi dosa. Kasih itu mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan kita. Ya, kasih itu mengikat kita dan menyempurnakan kita. Kita yakin percaya bahwa kasih itu sangat penting bagi kita semua. Ya, supaya kita uh, mengikat dengan orang lain dan supaya kita mempersatukan dengan orang lain, supaya kita juga menyempurnakan kita sama Tuhan dan bahkan juga kepada orang-orang lain, bahkan juga kepada keluarga kita dimanapun kita berada. Ya, kita harus yakin dan percaya dengan itu. Ya, kita harus yakinkan firman itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, izinkan firman itu bisa kita alami, ya. Dia karena pengalaman belajar firman itu ya sangat penting. Ya, kenapa? Dari pengalaman kita dengan melakukan firman, dengan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti itu udah memang hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ya, poin yang ke kita harus juga sadar kasih adalah dasar dari pengampunan, ya. Kasih itu adalah dasar dari pengampunan. Yesus mati di kayu salib itu karena dia mengasihi kita, karena dia mengampuni kita dari segala dosa kita, dari setiap pelanggaran kita, bahkan setiap apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah rela berkorban, dia mati bagi kita untuk menyelamatkan kita karena kasihnya bagi kita, karena dia bahwa kita ini adalah biji matanya Allah, biji matanya Tuhan, karena dia selalu mengasihi kita, dia memberikan, dia ambil tindakan komitmen untuk memberikan hidupnya untuk sebagai penebus dan pengampunan kita, dan kita harus respon itu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dan saat ini kita harus memberikan yang terbaik sama Tuhan. Amin. Ya, saudara yang terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, poin yang ketiga yang bisa akan saya sampaikan adalah hidup dengan suka berkorban, ya. Kadang kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa untuk hidup untuk berkorban itu agak susah, ya. Tapi kalau untuk menerima berkat, ya udah senang kali. Nah, tapi saya harap di sini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup kita ini hidup dengan suka berkorban, ya, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain ketika kita ada dalam kesusahan. Ya, orang lain bisa melihat apa yang perlu kita butuhkan. Bahkan juga kalau kita sudah terlebih dahulu kita mengerti bahwa kita tetap suka berkorban bagi orang lain, berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sama orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang lain. Kita harus melakukan. Ya, firman itu baru bisa berbuah dalam kehidupan kita ketika kita melakukan. Kalau kita tidak melakukan, bahwa tidak, firman itu tidak berbuah. Ya, tidak ada artinya dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Disitulah Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Ya, biarlah izinkan firman itu yang mengajar kita. Izinkan firman itu yang membuat kita mengerti, ya. Saudara yang bisa kita pelajari dia suka menolong orang lain dengan tidak bersungut-sungut, ya. Terkadang kita ya udah kita tolong orang lain ya bersungut-sungut, kenapa nggak dibayar, kenapa nggak dikembalikan uang saya. Tapi kalau hidup untuk di dalam Kristus adalah ketika kita menolong orang lain, bahwa kita tidak mengharapkan itu bisa dia kembalikan sama kita, karena kita tahu bahwa dia tidak punya. Orang itu harus dia bayar, tetap dia bayar ketika dia punya, ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita harus tahu bahwa ketika kita menolong orang lain, jangan kita bersungut-sungut, ya. Jangan, kenapa saudara saya ini nggak dia kembalikan utangnya sama saya. Jangan, karena kita menabur, memberikan memberkati orang lain. Tapi kita mengucap syukur, kita berdoa supaya dia dapat berkat, ya. Itu yang sangat penting bagi kita. Ketika orang tersebut
dia tidak membayar utangnya, kita terus berdoa supaya dia berdapat berkat. Ketika dia dapat berkat, dia tidak lupa, ya. Tapi kalau ada orang yang lupa dengan apa yang kalau Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, itu adalah belum dapat dia pengertian yang sesungguhnya. Tapi kita harus sadar bahwa kita di dalam Kristus itu, bahwa kita menolong orang lain, kita tidak mengharapkan itu bisa dia kembalikan sama kita. Tapi kita dengan suka menolong, suka berkorban demi menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adalah kita suka mendukung pekerjaan Tuhan, ya, dimanapun pelayanan, ya. Ini sangat penting bagi kita, dimanapun pelayanan, bahkan di gereja, di lingkungan sekitar kita, kita suka menolong, ya. Kalau memang jemaat itu, ketika orang itu membutuhkan, ya, tenaga kita, tanpa pun kan mereka tawarkan kita, kita harus mau ada niat untuk menolong, ya. Itu yang Tuhan suka sama kita, bahwa kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan, ya, dimanapun itu pelayanan, kita harus ikut bergabung untuk melayani, ya. Sangat penting untuk melayani, ya, bagi kita, untuk setiap orang yang percaya, bahwa kita harus berani tampil beda dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu yang membedakan kita adalah Kristus, ya. Ya, karena Kristus, nilai-nilai kebenaran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ketika nilai-nilai kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, kita harus berbuah baik kepada orang lain, bahkan juga kita bisa menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada, ya. Ya, untuk yang adalah hidup untuk dengan suka berkorban, ini adalah suka berkorban bagi hamba-hamba Tuhan, ya. Ini juga sangat penting bagi kita, saudara, bahwa kita suka berkorban bagi hamba-hamba Tuhan. Ketika kita melihat hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan itu aja yang berkorban. Kita sebagai juga orang yang percaya, kita harus berkorban juga bagi mereka, membantu pelayanan mereka. Kita harus kerjasama, ya. Di dalam Kristus itu kerjasama, ya. Dengan kerjasama yang baik, berarti juga mendapatkan hasil yang baik, ya. Poin yang keempat yang bisa saya sampaikan adalah hidup saling melayani, ya. Ini sangat penting, bahwa hidup kita ini adalah saling melayani antara yang satu dengan yang lain. Walaupun berbeda-beda dogma atau aliran-aliran gereja, tapi kita harus saling melayani, ya. Saling eh, membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memotivasi, ya. Saling memperkuatkan kita, ya. Saling kerjasama itu sangat penting. Ah, dia berkata di Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Berarti kita harus sepakat, ya, bahwa hidup tampil beda itu adalah kita harus hidup saling melayani, ya. Melayani antara yang satu dengan yang lain. Siapapun yang kita jumpai, ketika kita melihat pelayanannya luar biasa, kita mau juga belajar dari dia, dan dia juga belajar dari kita, saling kerjasama, ya. Melayani sesuai dengan karunia masing-masing, ya. Tuhan sudah memberikan kita karunia masing-masing yang berbeda-beda, ya. Karunia-karunia yang berbeda-beda, bisa juga karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berbahasa apa, karunia berbeda-beda, ya. Potensi kita yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita nggak sama, ada juga yang sama, ada juga yang berbeda-beda. Tapi yang samanya nggak semestinya sama persis, ya. Tapi kita bisa belajar. Tapi dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya padanya, itu tetap berbeda, ya. Pasti ada yang beda, tapi walaupun yang sama, tapi nggak semua sama, ya. Saya yakin dan percaya saudara juga harus melayani Tuhan berdasarkan kasih, ya. Kita melayani Tuhan berdasarkan kasih, karena kasih itu adalah kasih agape kepada Tuhan. Itu yang sangat penting, yang harus kita bangun dalam hidup kita, supaya kita itu tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan juga di tengah-tengah anak muda, anak mudi, dimanapun kita ada, ya. Kita harus berani beda. Itulah menunjukkan kita bahwa kita itu adalah hidup di dalam Kristus Yesus, ya. Yang selanjutnya, teladan kita adalah Yesus. Dia datang kita bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya. Kita harus teladani Yesus itu dalam hidup kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Kita juga datang di dunia ini, kita ada di dunia ini bukan untuk dilayani, ya. Kadang kita lihat di lingkungan sekitar kita bahwa, ya,
maunya kita dilayani terus, maunya kita, oh ini udah apa, udah punya jabatan, udah profesor. Ya bukan. Ya ketika kita sudah sadar bahwa kita sudah mengerti, kita bukan dilayani lagi, kita harus melayani orang lain. Kita harus teladani Yesus itu dalam kehidupan kita. Kita harus contohi Yesus itu dalam dalam kehidupan kita. Itu yang sangat penting bagi kita saudara, supaya kita itu bisa tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekitar, di lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita pun kita harus tampil beda. Ya, yang membedakan kita di tengah-tengah keluarga itu ya Kristus itu. Ya, nilai-nilai kebenaran itu kita mengajari keluarga kita, kita mengajak mereka supaya mereka itu hubungan mereka sama Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus, semakin mengalami Tuhan, semakin mengalami mujizat. Itu sangat penting ya. Kita ada hidup di tengah-tengah keluarga itu untuk mengingatkan keluarga kita ya. Saling menasihati, saling mengingat, saling membangun supaya kita itu eh, tetap mengerti dan tetap ada dalam kasihnya Tuhan. Ya, untuk kita semua adalah kita harus tetap belajar ya. Kita harus tetap belajar bagaimana kita hidup saling melayani. Dan yang poin yang kelima yang bisa saya akan bagikan bagi kita semua adalah hidup bersaksi tentang Kristus ya. Hidup bersaksi ya. Bersaksi ini memang sangat luar biasa. Ya, bersaksi ini kalau murid-muridnya Yesus yang ke-12 itu yang bersaksi semua tentang kehidupan mereka, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka mengalami mujizat, menyembuhkan orang, itu udah luar biasa. Ya, yang kita saksikan itu adalah kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan firman yang kita alami itu kita saksikan bahwa firman itu adalah hidup ya. Ya, kita percaya bahwa firman itu hidup, bahwa firman itu selalu berubah, selalu baru setiap hari ya. Kita percaya itu bahwa firman itu selalu berubah dan selalu berubah dalam arti ini adalah selalu baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini juga kita harus menceritakan perbuatan Tuhan atau mujizat yang besar kepada orang lain ya. Ya kita juga harus memberitakan ya perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dari awal sampai saat ini. Kita harus menceritakan kasih Kristus itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus itu secara pribadi. Bahkan juga orang-orang yang belum percaya. Ya, kita harus ada di tengah-tengah itu. Kita harus kasih tahu mereka bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita. Dan yang adalah yang seterusnya adalah kita memberitakan Injil. Ini sangat penting bagi kita memberitakan Injil itu. Bagaimana hidup bersaksi itu adalah itu. Hidup bersaksi itu adalah ketika kita memberitakan Injil ya. Kalau di Matius pasal 28 ayat yang ke-19 ke-20, pergilah jadikan semua bangsa dan muridku, ya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Kita yakin percaya bahwa visi misi Tuhan itu adalah untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Kristus, menjadi muridnya Tuhan, menjadi muridnya Yesus ya. Kalau di kisah para rasul pasal 1 ayat 8, kamu adalah menjadi saksiku ya. Kalau kita sudah menerima kuasa, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, berarti kita harus menjadi saksi dari Kristus baik di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti artinya bagi kita sekarang bahwa dimanapun kita berada, bahkan di lingkungan kita, bahkan keluarga kita, saudara kita, bahkan tetangga kita, bahkan di lingkungan sekitar kita, bahkan dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus ya. Kita harus menyaksikan Kristus itu bahwa dia adalah sebagai Tuhan atas segala Tuhan. Ya, poin yang eh, keenam yang bisa saya sampaikan untuk kita semua adalah hidup memuliakan nama Tuhan. Ini sangat penting bagi kita saudara bahwa kita hidup eh, bahwa kita ini hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu ya. Maksudnya di sini saudara bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk pribadi kita, tapi untuk Tuhan. Ya, apapun juga yang saudara lakukan, ya muliakan Tuhan dalam hidupmu.
Dan saya belajar bahwa firman itu eh, bisa mengubahkan kita. Ya, bahwa kita percaya juga bahwa setiap apa yang kita kerjakan, kita belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa kita komitmen, berarti apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan muliakan Tuhan dengan hartamu ya. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, ya Tuhan juga eh, tahu semua apa yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita tidak mengucap syukur, kalau kita tidak memuliakan Tuhan, apakah berkat itu selalu ada bersama kita? Ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan uang kita, dengan menggunakan uang itu dengan membantu orang lain, dengan menolong orang lain, yang orang-orang yang miskin, yang belum makan, yang belum minum, yang belum punya pakaian. Nah, kalau kita pakai uang kita di situ, berarti berkat kita, yakin percaya bahwa berkat itu selalu melimpah atas kita. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kita selalu melimpah. Ya, amin. Ya, muliakan Tuhan dengan rumah tanggamu ya. Ketika orang yang sudah berumah tangga, ya muliakan Tuhan. Ya, keluarga itu keluarga yang sesungguhnya itu adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, keluarga yang takut akan Tuhan itu adalah keluarga yang luar biasa. Ya, kalau Anda sudah berkeluarga, pastikan keluargamu itu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, ajari setiap keluarga saudara, bahkan juga setiap anak-anak saudara untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam keluarga kita, bahkan keluarga saudara semua. Ya, eh, muliakan Tuhan tingkah lakumu ya. Ini kadang kita dalam perilaku kita, sifat kita, karakter kita setiap hari, bahkan juga omongan kita ini, perkataan kita ini kadang kita menyakiti orang lain. Tapi saya berdoa buat kita semua, kita belajar untuk menguasai lidah kita. Ya, kita menguasai diri kita. Kita belajar untuk belajar supaya karakter kita itu benar-benar uh, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran. Ya, tingkah laku kita perlu kita pelajari. Ya, karakter itu perlu kita pelajari. Bagaimana karakter yang sesungguhnya, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya juga saudara, dimanapun saudara, bisa muliakan Tuhan dalam tingkah lakumu dan sebagainya. Ya, apapun itu dalam kegiatan kamu setiap hari, ketika kamu menyapa orang, ketika ketemu dengan orang lain, tapi lakukan yang terbaik dengan sesuaikan dengan konteksnya saudara. Ya, ketika kamu ada di tengah-tengah masyarakat yang miskin, ya jangan eh, menyombongkan diri, saya bisa, saya sudah bisa. Jangan. Untuk itulah kita ada di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Kristus. Kita harus menjadi contoh bagi mereka. Ya, amin. Untuk pembelajaran bagaimana berani tampil beda, dan saya simpulkan semua pada pagi hari ini atau hari ini, firman ini mengajari kita banyak berbagai hal, bagaimana kita hidup dalam doa setiap hari, bagaimana kita hidup saling mengasihi, bagaimana kita hidup dengan suka berkorban, bagaimana kita hidup saling melayani, bagaimana kita hidup bersaksi tentang Kristus, bagaimana kita hidup memuliakan nama Tuhan, bagaimana kita memuliakan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, keputusan kita yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini adalah hiduplah suka berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Hiduplah bersuka, hiduplah suka berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan juga kita hiduplah saling mengasihi, ya saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Juga kita hiduplah suka berkorban, ya kita harus juga berkorban dengan orang lain. Ya, kalau ada kita punya berkat dari Tuhan, dari keluarga, kita harus hidup berbagi. Ya, niat untuk berbagi kepada orang lain. Ketika kita lihat teman-teman kita yang
tidak punya punya eh, kebutuhannya yang memang dia perlukan hari ini, kita harus bantu dia. Kita harus memperhatikan orang lain, hidup untuk memperhatikan orang lain, ya, hidup untuk menolong dan memberkati orang lain. Dan juga kita hidup untuk suka melayani dan bersaksi. Ya, kita harus hidup melayani dan bersaksi. Bersaksi ini dalam arti adalah menyaksikan. Kita harus bersaksi di depan semua orang, bahkan di depan keluarga kita, bagaimana Yesus itu dalam kehidupan kita, apa yang kita alami dalam pribadi Yesus itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, apa juga yang kita lakukan untuk dia. Ya, untuk hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara tinggal, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena itulah Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan senangkanlah hati Tuhan apa yang tuh saudara dan saudari lakukan. Untuk hari ini semua, saya yakin dan percaya firman ini bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita harus beda, harus tampil beda dengan orang lain. Karena kita adalah teladan, kita adalah Dia Raja, Dia Tuhan, Dia adalah segalanya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi bagian kita, boleh kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dari kitab 1 Petrus ini. Saya yakin saudara bisa melakukan dalam kehidupan saudara-saudari sehari-hari. Saya mau kita semua tetap kita jaga kesehatan, tetap kita mengikuti aturan-aturan yang ada dari pemerintah, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, jangan sering bergabung di tempat-tempat yang keramaian. Kita harus jaga karena kesehatan itu penting bagi kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.